Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Sartika, NIM 202508 dari Universitas Pasir Pangarayan dengan Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen. Di sini saya sebagai pemateri menjelaskan tentang pendapatan nasional harga berlaku. Sebelum masuk ke inti dari permasalahannya, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari pendapatan nasional. Pengertian pendapatan nasional yaitu nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara. Pendapatan dari faktor-faktor produksi yang digunakan untuk memproduksikan barang dan jasa dalam suatu tahun tertentu. Salah satu indikator penting untuk melihat kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah data produk domestik bruto atau PDB, baik atas dasar harga atau atas dasar harga konstan. PDB pada kenyataan merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB atas dasar harga menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga berlaku pada tahun. PDB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi. Selanjutnya, pengertian pendapatan nasional harga berlaku. Pendapatan nasional harga berlaku atau GDP nominal, nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam satu tahun dan dinilai menurut harga yang berlaku pada tahun tersebut. Selanjutnya, statistik kegunaan nasional. Data pendapatan nasional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh adalah yang pertama yaitu PDB harga yang berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara. Nilai PDB yang besar menunjukkan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya. Yang kedua, PNB harga yang menunjukkan pendapatan yang memungkinkan untuk dinikmati oleh penduduk suatu negara. Yang ketiga, distribusi PDB harga yang sesuai menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau perekonomian setiap sektor ekonomi dalam suatu negara. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu negara. Yang keempat, PDB harga berlaku menurut penggunaan menunjukkan produk dan jasa yang digunakan untuk tujuan penggunaan, investasi, pengelolaan dengan pihak luar negeri. Selanjutnya, cara perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, cara produk neto, menjumlahkan nilai tambah yang diciptakan dalam suatu proses produksi. Biasanya menjumlahkan nilai tambah dari 11 sektor ekonomi yang terdiri dari sektor pertanian, pertambangan, bangunan, industri, pengolahan, pengangkutan, dan lain-lain. Oke, selanjutnya cara pendapatan atau income approach, menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi, yaitu pekerja menerima gaji atau upah, yang kedua kewirausahaan menerima untung, yang ketiga tanah menerima sewa, yang keempat modal menerima bunga. Next, model cara pendapatan. PNB atau GNP sama dengan upah ditambah bunga ditambah sewa ditambah keuntungan. Itulah cara model cara pendapatan. Nah, masuk ke inti dari tujuan saya menjelaskan materi tentang pendapatan nasional harga berlaku, yaitu dengan memberikan pertanyaan dari materi tersebut. Di sini saya sudah memberi 3 pertanyaan dan di situ juga saya sudah menjawab sama guru saya. Oke, pertanyaan yang pertama, mengapa setiap negara harus menghitung pendapatan nasionalnya? Karena pendapatan nasional bukan hanya berguna untuk menilai perkembangan ekonomi suatu negara dari waktu ke waktu, tetapi juga membandingkannya dengan negara lain. Apa
suatu negara dapat digolongkan kepada negara maju, belum maju, atau sedang berkembang, terutama pendapatan per kapita. Next, pertanyaan kedua, kenapa pertumbuhan ekonomi dapat juga meningkat jika kenaikan harga-harga barang yang berlaku meningkat? Karena PDRB diukur menurut harga pasar atau harga berlaku, sehingga perubahan harga pasar atau tingkat harga umum itu tentu saja mempengaruhi besarnya PDRB, pertumbuhan ekonomi. Dimisalkan contoh, pada tahun 2001 PDRB sebesar 100 miliar, kemudian meningkat menjadi 200 miliar tahun 2002. Artinya telah terjadi kenaikan PDRB 100% atau 2 kali lipat. Maka di sini jelas bahwa telah terjadi kenaikan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan kenaikan PDRB. Akan tetapi apabila selama periode tersebut tingkat harga umum juga telah mengalami kenaikan, misalnya 100%, maka sebenarnya angka kenaikan PDRB tersebut adalah angka yang menipu. Next, pertanyaan ketiga. Apa perbedaan antara PDB harga berlaku dengan harga konstan? Sebelumnya PDB yaitu jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Perbedaan antara PDB harga berlaku dengan harga konstan, ya. PDB harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. PDB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur